Bayangkan, sebuah perang yang melibatkan tentara bersenjata lengkap, senapan mesin, ribuan peluru, dan strategi militer. Namun, musuh yang mereka hadapi bukanlah pasukan manusia, melainkan sekumpulan burung liar yang tak bisa terbang. Terdengar seperti lelucon, tetapi peristiwa ini benar-benar terjadi di Australia. Sejarahnya mengenalnya sebagai The Great Emu War atau Perang Emu Besar. Tahun 1932, Australia Barat sedang menghadapi masa yang sulit. Banyak petani berjuang mempertahankan hasil panen mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Namun, saat musim panen tiba, ancaman tak terduga datang dari pedalaman. Ribuan burung emu mulai berimigrasi menuju wilayah pertanian. Emu adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Tingginya bisa mencapai hampir 2 meter dan mampu berlari dengan kecepatan lebih dari 50 kilometer per jam. Awalnya, kehadiran mereka tidak terlalu dianggap serius, namun jumlah mereka terus bertambah dalam waktu singkat. Sekitar 20.000 emu memenuhi area pertanian. Mereka menerobos pagar, menginjak tanaman, dan memakan hasil panen yang menjadi sumber penghidupan para petani. Ladang gandum yang telah dirawat selama berbulan-bulan rusak dalam hitungan hari. Kerugian meningkat dan para petani mulai putus asa. Mereka meminta bantuan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah yang semakin sulit dikendalikan. Pemerintah Australia kemudian mengambil langkah yang sangat tidak biasa. Mereka memutuskan mengirim pasukan militer ke lokasi. Tujuannya sederhana, mengurangi populasi emu dan menyelamatkan lahan pertanian. Tentara datang dengan senapan mesin dan ribuan butir peluru. Banyak orang mengira operasi ini akan selesai dalam waktu singkat. Bagaimanapun juga, yang dihadapi hanyalah burung. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Saat pasukan mulai menembak, emu tidak berkumpul dalam satu kelompok besar yang seperti diperkirakan. Mereka justru menyebar ke berbagai daerah. Burung-burung itu bergerak cepat, berlari, zigzag, dan sulit menjadikan targetnya. Setiap kali tentara mencoba mendekat, kawanan emu segera berpencar. Ketika senapan mesin ditembakkan, banyak peluru terbuang sia-sia karena target terus bergerak. Bahkan dalam beberapa laporan, emu digambarkan seolah memiliki strategi sendiri. Mereka bergerak dalam kelompok-kelompok kecil sehingga lebih sulit dilumpuhkan. Jika satu kelompok terancam, kelompok lain sudah lebih dulu menjauh. Hari demi hari berlalu, ribuan peluru telah ditembakkan, tetapi jumlah emu yang berhasil dikalahkan jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Operasi yang awalnya dianggap mudah berubah menjadi sumber frustasi bagi militer. Media mulai memberitakan kejadian ini dengan nada satir. Banyak orang yang tidak percaya bahwa pasukan bersenjata lengkap kesulitan menghadapi sekumpulan burung liar. Setelah berbagai upaya dilakukan dan hasilnya yang diperoleh tetap tidak memuaskan, pemerintah akhirnya menghentikan operasi militer tersebut. Pasukan ditarik kembali, sementara emu masih berkeliaran di berbagai wilayah pertanian. Secara teknis, perang ini memang tidak pernah menjadi perang sungguhan. Namun, dalam ingatan publik, kisah ini dikenang sebagai salah satu peristiwa paling unik dalam sejarah modern. Sebuah momen ketika teknologi, senjata, dan strategi militer tidak mampu memberikan kemenangan yang diharapkan. Hingga kini, The Great Emu War tetap menjadi cerita yang sering dibahas karena keanehannya. Di balik kisah yang terdengar lucu, ada pelajaran menarik tentang alam yang seringkali lebih sulit dikendalikan daripada yang dibayangkan manusia. Karena kadang yang terlihat kecil justru tak mudah dikalahkan.